Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa di hari Rabu sore hari ini. Dan marilah kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan meskipun sore hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, namun saya percaya bahwa kita semua beroleh kasih karunia yang dari Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan dan kasih setiamu kepada setiap kami, sehingga sore hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan kami rindu kiranya Engkau melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan dan memampukan kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah ini dapat Bapak Ibu Saudara baca sendiri tentang bagaimana Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan sore hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, permulaan bukanlah segala-galanya. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana Salomo di dalam perjalanan hidupnya jatuh di dalam penyembahan berhala. Kita akan belajar siapa Salomo. Salomo adalah anak Raja Daud dari istrinya yang bernama Batsheba. Dia diangkat sebagai raja pengganti Daud. Jika kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan 13 ini sangat berbeda sekali dengan ketika kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ketika di awal pemerintahannya Salomo memohon kepada Tuhan di dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga dengan judul perikop doa Salomo memohon hikmat. Di situ Salomo ketika ditanya Tuhan apa yang hendak engkau minta, Salomo tidak meminta umur yang panjang, kekayaan, ataupun nyawa musuh-musuhnya. Tetapi Salomo meminta hikmat yang dari Tuhan. Di dalam khususnya di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi di sini memohon hikmat yang dari Tuhan untuk dapat membedakan hal yang baik, untuk dapat menimbang perkara, membedakan hal yang baik dan yang tidak. Karena Salomo sadar siapa dirinya yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah untuk menggantikan Daud ayahnya dengan memerintah bangsa yang begitu besar. Nah, di dalam pasal yang ketiga yang sangat berbanding terbalik dengan pasal yang ke-11, ketika Salomo mengalami masa kejayaan di dalam pasal-pasal urutannya mulai pasal 4 sampai dengan ke-10, di situ diceritakan bagaimana Salomo mengalami masa-masa kejayaannya. Dia menjadi raja yang paling berhikmat, menjadi raja yang paling kaya, menjadi raja yang termasyhur. Bagaimana rakyatnya mengagumi hikmatnya, bagaimana bangsa-bangsa lain memasyurkan dia, kebesarannya.
Namun di dalam di dalam pasal yang ke-11 diceritakan bahwa justru Salomo mulai jatuh di dalam dosa, di dalam penyembahan berhala. Apa yang menyebabkan Salomo jatuh di dalam dosa? Mari kita lihat bersama-sama. Jelas dikatakan di dalam ayat yang ketiga, pasal 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga ini jelas bahwa istri-istri Salomo menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, bukankah Salomo adalah orang yang berhikmat? Sehingga seharusnya Salomo bisa menolak pengaruh dari istri-istrinya, atau setidaknya dia bisa membedakan apakah pengaruh istrinya ini baik atau tidak. Nah, hikmat yang dimiliki oleh Salomo seharusnya bisa membedakan itu. Di sini bukan hikmatnya yang berbeda ketika Salomo diangkat menjadi raja dan di dalam perjalanannya, bukan hikmatnya yang berbeda, tetapi hatinya yang mulai berubah. Hikmat yang dimiliki oleh Salomo yang disegani oleh rakyatnya, hal itu diceritakan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 28. Kemudian hikmatnya, kebijakan Salomo juga disegani oleh bangsa-bangsa lain di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 34. Tetapi mengapa justru istri-istrinya yang bisa menyebabkan hati Salomo jauh dari Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa bukan hikmatnya yang berbeda, tetapi hati Salomo yang mulai berubah. Dia tidak lagi sepenuh hati mengikut Tuhan. Hatinya tidak lagi sepenuhnya untuk Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Berawal dari hati yang tidak lagi sepenuhnya mengikut Tuhan, Salomo mulai melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa Salomo mendatangkan murkanya Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Salomo mendatangkan murkanya Tuhan. Mengapa? Yang pertama jelas bahwa hati Salomo mulai menyimpang dari Tuhan. Perhatiannya mulai beralih dari Tuhan. Kekayaan, ketenaran, istri ataupun wanita dan sebagainya mulai mengalihkan perhatian Salomo jauh dari Tuhan. Tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak lagi tertuju kepada Tuhan, namun mulai berpaling, sedikit demi sedikit mulai berbelok arahnya. Kemudian ayat yang kedua di dalam ayat yang ke-10, tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Salomo tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan, karena mungkin Salomo merasa tidak kekurangan lagi, tidak kekurangan apapun, tidak lagi khawatir akan hidupnya. Bahkan mungkin ya tidak lagi membutuhkan Tuhan, sehingga ia mulai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dua hal yang dilakukan oleh Salomo yang mendatangkan murkanya Tuhan adalah Salomo mulai menyimpang dari Tuhan, dan Salomo tidak lagi berpegang pada perintahnya Tuhan. Sebuah awal yang baik tidak lantas menghasilkan akhir yang baik.
Kita tahu dari Salomo ketika di awal pemerintahannya, ia memohon yang terbaik dari Tuhan. Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta nyawa musuh-musuhnya, tetapi ia memohon hikmat. Namun dalam perjalanan hidupnya, dia justru mendatangkan murkanya Tuhan. Karena hatinya mulai menyimpang dari Tuhan dan tidak lagi berpegang pada perintahnya Tuhan. Tidak lagi menganggap bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Dulu kita mungkin menjadi orang yang paling setia, paling taat, paling dekat dengan Tuhan. Namun apakah di dalam perjalanan hidup kita tetap seperti itu? Apakah segala kebaikan Tuhan, segala kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan tetap mempertahankan kita di dalam sikap yang berkenan kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya seperti Salomo? Mari kita lihat pribadi kita masing-masing. Kita akan lihat hati kita. Apakah di dalam perjalanan hidup kita masih tetap menjadi orang yang setia, yang taat, yang senantiasa memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, yang selalu berpegang pada perintahnya Tuhan, tidak lagi apapun yang Tuhan berikan itu tidak menggoyahkan, bahkan tidak akan mempengaruhi hidup kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Namun kita akan meminta kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menolong kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan dan kita akan tetap berpegang teguh kepada perintahnya Tuhan agar tidak mendatangkan murkanya Tuhan. Kuncinya adalah perjalanan hidup kita, bukan permulaan hidup kita. Dan sebagai ayat yang terakhir kita akan buka di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal 13 ayat yang ke-13 bagian B. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bertahan sampai pada kesudahannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dan mari kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami semua Tuhan. Tidak menjadi sesuatu yang menentukan dari awal kehidupan kami, namun di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, sampai pada akhirnya nanti, kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami senantiasa tertuju kepadamu dan kami akan tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan di dalam setiap kondisi dan situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.